transceiver. Transceiver itu adalah transmitter and receiver sekaligus. Jadi bukan hanya receiver. Oke, tapi kan hal ini kan juga sebenarnya kan sempat dibantah oleh pihak KPU Gak apa-apa, juga. kita menghormati statement Ketua KPU. Ini murni mikrofon, Yalah. tanpa headset feeding. Makanya untuk menghindari tuduhan kalau ini bukan headset feeding, yang ke depan pakailah mikrofon tunggal saja. Tunggal tapi yang kualitasnya bagus. Mbak lihat satu lagi nih. Ada apa Kalau lagi ini nih? alat canggih, ini khusus buat Pak Habibur Rahman. Betul. Ya, jadi ini bisa ditarik. Bisa ditarik. Ya, Boleh ke depan, Mas? bisa ditarik ya. Terus kalau Pak Habibur Rahman gatel ini bisa buat gorok di belakang. Buat canda aja supaya gak terlalu sepandang gitu loh. Ya, artinya itu tadi ya maksud dari kecurigaan itu ya Mas ya. Tapi kok dari awal kemudian yang menjadi pertanyaan adalah saya sudah menduga. Nah, ada apa kemudian dugaan itu hanya ditujukan kepada paslon nomor urut 2? Silakan Mas. Terima kasih banyak semua diduga, makanya harus terima kasih. transparan. Gitu, Pak. Monggo silakan Mas. Ya. Tapi kan sebenarnya sudah dibantah semua itu baik dari tim pemenangan maupun juga dari KPU. Betul begitu ya, Mas Habib ya? Ya, kalau kami kan nggak punya legal standing untuk membantah, ya kan? Karena bukan kami yang ngurus soal-soal perlengkapan tersebut. Ini saya bacakan ya. Penjelasan konsorsium TV soal 3 mikrofon yang digunakan Wapres. Ya, Cawapres saat debat. Ini clear ya. Bukan KPU tapi konsorsium TV. Mungkin TV One masuk salah satu di antaranya. Dikatakan tidak ada pengistimewaan dan segala macam. Lalu juga soal suaranya si Mbak Livi ya, yang kata udah, itu juga disampaikan oleh teman-teman dari konsorsium TV. Jadi kami ya mempersilahkan kepada institusi yang berwenang ya untuk menyampaikan bantahan ya. Kalau yang kami rasakan sendiri, bagaimana mungkin ya kita mengintervensi persoalan seteknis itu. Nah, kecuali kalau kita punya Pak Roy Suryo di tim kita, mungkin bisa kita lain hal. Jadi kami nggak ada orang sekali Pak Roy Suryo gitu kan ya, kepikiran aja nggak, apalagi bisa sampai sedetail itu gitu kan. Jadi nggak ada masalah ya kan. Ini kan zaman semakin maju ya, Pak Roy Suryo ya kan memberikan informasi untuk mencegah tudingan-tudingan juga kepada kami, nggak ada masalah ya. Apakah besok mau pakai mic tunggal, nggak pakai mic juga nggak apa-apa ya nggak. Sama kayak waktu debat ini, format debat ya kan, katanya capres dan cawapres harus dipisah. Mungkin maksudnya supaya kalau Gibran maju debat sebagai cawapres ya kan nggak bisa didampingi Pak Prabowo. Nah ternyata kan ini membawa berkah bagi kami. Mas Gibran maju sendiri ya kan, dan beliau outstanding. Kalau kita baca ya, bukan hanya media lokal, ada Al Jazeera, ada Nikkei, ada juga The Straits Times. The Straits Times ngomong ya bahwa Gibran surprise ya the Indonesian public by his calm delivery, dengan deliverynya yang kalem ya, dia menguasai panggung dan lain sebagainya. Nah ini kan berkah bagi kami, makanya kalau orang ikhlas ya, orang tulus, orang apa adanya akan selalu mendapat berkah seperti itu. Dan kami tetap membuka kritik ya, membuka diri terhadap kritikan ya, apabila memang dianggap 3 mic ya, 3 alat tersebut tidak pas ya, kemudian dari segi estetika juga kadang-kadang kan nggak pas. Saya juga kadang-kadang kalau di sini kan pakai yang di pinggang itu apa Mbak namanya Mbak? Yang di pinggang ya terus di sini clip on ya, ini kan pernah acara ini juga clip on pakai, ini pakai. Tadi gara-gara diskusinya panas Mbak, pernah di 2019 karena emosi kita pulang masih ada clip on sampai di mobil gitu kan. Itu juga gara-gara kelebihan device. Saya pikir kan cuma ini kan, ternyata masih nempel. Ditelepon-telepon sama orang TV One kalau nggak salah, Pak itu clip on mahal harganya, ke bawah gitu kan. Oh rupanya masih ada di sini. Nah itulah namanya hal-hal teknis ya. Kami
tidak menguasai hal-hal seteknis Pak Roy Suryo ya, tapi kami membuka diri apabila memang akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi sekali lagi bahwa ketiga mikrofon itu bukan disediakan oleh tim pemenangan ya? Apa? Oh Bukan ya, Anda tahu lah. pemenangan ya? Sebenarnya teman-teman ini tahu atau enggak? Ya kan yang menyelenggarakan Konfirmasi teman-teman lagi juga. Bang, konfirmasi, tidak kan? Bukan, Karena hanya Mas Gibran pada saat sesi pertama yang menggunakan. Ya makanya saya sebetulnya harusnya saya menanyakan ke Anda Mbak atau ke teman-teman TV One yang mengkonfirmasi itu kami, karena penyelenggaranya ini ya teman-teman TV gitu loh. Tapi bukan kami. TV One Mas pada saat Hah? itu ya? Bukan Saya nggak tahu, Gibran pokoknya TV One. konsorsium TV itu ya, konsorsium TV ada macam-macam ya. Makanya kalau mereka telepon tadi ada salah satu juga di acara yang lain mengkonfirmasi, bukannya saya mengkonfirmasi ke Anda, lah yang bikin kan Anda gitu loh. Ya. Oke, tapi kami punya sebuah tayangan yang kemudian harus dikonfirmasi juga oleh Bang Habibur Rahman, kita putar ya, silahkan. Ini respon dari Bang Habibur Rahman menanggapi tweet dari Mas Roy Suryo. Kalau saya sih, Kita dengar dulu. kalau saya sih ketawa aja. Betul. Enggak, karena yang beliau sampaikan saya suruh menganalisa tit gitu ya tadi nyebut bokep tadi ya gitu. Ya karena saya memang menganalisis itu dulu. Enggak, ini jujur aja. Dan saya boleh disebut tukang itu boleh Bang. Ya karena memang saya pengalaman analisis. Tapi kalau seseorang menyebut saya tukang fitnah, itu pidana dia. Ada juga. Ada, ini lagi diproses sama tim hukum ini. Bukan hanya menyebut saya tukang loh. Roy Suryo memang tukang fitnah tulisannya itu. Ya. Tapi kalau itu nggak apa-apa Bang. Itu karena saya memang sering menganalisis itu. Cuman ya nggak enak. Nggak tersinggung ya dibilang gitu sama Nggak, saya sih Mas Habib? ketawa aja. Cuman yang tersinggung kayaknya kok malah nyebut orang lain sih gitu. Masa disebut Pak Ganjar ini? Oke, Mas Diko. Saya dulu dong. Biar nanti kan video jawabnya saya, video saya. Oke. Jadi gini. Oke. Ya Kita kan? dengarkan dulu. Saya ini kan pengagum Pak Roy Suryo. Ya. Dari zaman saya belum jadi anggota DPR ya kan. Nggak pernah fail beliau, nggak pernah gagal dalam menganalisa yang begitu video kan. Terima kasih. Termasuk yang terakhir waktu saya udah di DPR, saya di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada salah satu anggota, Mas Roy Suryo bisa tahu orangnya yang ini. Kan sekian banyak orang hadir di rapat itu, ingat nggak Mas? Waktu zaman pandemi, ada salah satu anggota DPR melihat bokep, ya kan? Video waktu itu Video, udah jelas. ya kan? Kita juga nggak ngerti Mas, ya kan? Tiba-tiba Mas Suryo memberikan pencerahan, orangnya yang ini sih sangat-sangat tepat gitu loh. Jadi kalau di hal yang lain saya belum tahu, kalau di dalam menganalisa per ituan tadi, saya pikir Mas Roy Suryo memang expert. Tapi Jadi sekarang- itu bukan sindiran ya? Nggak Itu bukan sindiran. Tadi ya? saya juga udah ketemu dengan Mas Suryo sebentar, nggak ada masalah juga ya. Dan kalau toh mohon maaf ya, mungkin Mas Roy Suryo kurang berkenan ya. Atau Pak Ganjar kurang berkenan ya, saya juga minta maaf. Karena Anda menyebut nama Pak Ganjar loh di sana. Jadi loh, gini, loh kan Pak Ganjar sendiri mengatakan apa yang salah kalau saya suka bokep? Kan nggak ada yang salah gitu loh. Nah tapi kalau memang apa yang saya sampaikan tetap tidak berkenan, ya kan ya nggak ada masalah. Saya minta maaf. Namanya manusia kan ada juga salahnya. Respon.